Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini saya ingin membawakan renungan yang saya beri judul Ruang Mujizat. Kita mau baca di bacaan kita di Yohanes 9. Di Yohanes 9 ini perikopnya berjudul Orang yang buta sejak lahirnya. Saya tidak akan membaca penuh dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, tapi kita coba membahas bagian per bagian. Yaitu yang pertama, saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, ini adalah poin yang pertama yang saya ingin coba sampaikan, bahwa ada hal yang unik di sini ketika murid-murid Yesus bertanya, kenapa orang ini buta? Apakah karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Murid-murid ini menanyakan alasan kondisi dari orang buta ini. Kenapa dia harus mengalami kekurangan yang seperti ini? Kenapa dia harus memiliki hidup yang, ya, di sini dikatakan dia mengalami kebutaan sejak lahirnya. Murid-murid bertanya, mengapa? Dan Yesus menjawab di sini di ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Di sini dimaksudkan adalah dosa. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Yesus menjawab, kondisi orang ini mengalami kebutaan sejak lahir bukan karena dia berdosa, bukan karena orang tuanya berdosa, tetapi karena ada pekerjaan Allah yang harus dikerjakan dalam kehidupannya. Bapak Saudara, seringkali dalam kehidupan kita justru mengeluh tentang kehidupan-kehidupan yang mungkin rasanya sulit untuk kita hadapi. Kehidupan-kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pencobaan-pencobaan. Tetapi dari poin yang kita baca ini, Yesus sedang mengajarkan kita bahwa Allah itu turut ambil bagian dalam kehidupan-kehidupan yang kita alami. Termasuk dalam cerita ini adalah kehidupan orang yang buta sejak lahirnya. Kita mau coba baca di Keluaran 4 ayat yang ke-11. Keluaran 4 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya, dari bacaan Keluaran tersebut, kalau kita baca penuh satu pasal, di situ sedang menceritakan bahwa Allah sedang menguatkan atau sedang meyakinkan Musa bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dan Allah yang di Keluaran sama juga, Allah yang berkuasa dalam bacaan Yohanes tadi. Allah Bapa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan dari bacaan Keluaran tersebut, kita bisa memahami bahwa Allah yang membuat kita dapat melihat ataupun membuat kita tidak dapat melihat. Allah yang membuat kita bisu ataupun tidak bisu. Allah yang membuat kehidupan kita, apapun kondisinya dalam kehidupan kita. Tapi di cerita di Yohanes 9, ada satu kesimpulan yang saya ingin sampaikan. Apakah kita mau membuka ruang untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita? Di ayat yang ketiga dikatakan, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kehidupan-kehidupan kita. Setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau memberi ruang untuk pekerjaan Allah dalam kehidupan kita? Jadi mari kita renungkan
Apakah kita sudah memberi ruang untuk karya Kristus dalam kehidupan kita? Mari berhenti untuk berkeluh dan mencoba hidup bersungguh-sungguh untuk memberikan ruang bagi karya keselamatan Kristus. Kita lanjut Bapak Saudara di poin yang kedua. Sempat dibahas di beberapa minggu yang lalu dalam ibadah raya, bahwa ketika seseorang mengalami mujizat, ketika seseorang mendapatkan atau menerima keselamatan, mustahil rasanya kalau orang tersebut akan diam. Rasanya tidak mungkin kabar sukacita, kabar keselamatan yang dia terima tidak dia bagikan kepada sekitarnya, kepada teman-temannya, kepada lingkungannya. Kita coba lihat di ayat yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Kita lanjut di ayat yang 17. Di situ dikatakan, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Kemudian kalau kita lanjut di ayat yang ke-18, ini respon dari orang-orang Yahudi ketika mendengar perkataan orang tersebut. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Lalu singkat cerita, orang tuanya pun mengatakan bahwa anak ini sudah dewasa. Bertanyalah kepada anak ini. Kemudian di ayat yang ke-26, orang-orang Yahudi ini kembali bertanya, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Ya, dari bacaan yang barusan kita baca, kita bisa melihat bahwa orang ini sedang menjadi saksi atas karya keselamatan yang dia telah terima. Dan yang uniknya di sini, orang-orang Yahudi tidak percaya. Bahkan orang-orang Yahudi memanggil orang tuanya. Dan karena orang tuanya takut, orang tuanya berkata, anak ini sudah besar, tanyalah kepada anak ini. Dan ketika orang Yahudi kembali bertanya, respon atau jawaban orang ini sedikit kesal. Dia mengatakan, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapakah kamu hendak mendengarkannya lagi? Iya. Orang ini sudah menceritakan apa yang dia terima dari Kristus. Apa yang dia alami ketika dia bertemu dengan Kristus. Menjadi perenungan kita, apakah kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menceritakan kebaikan, kemurahan, dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, dalam bacaan Yohanes 9 ini kita belajar. Yang pertama tadi tentang membuka ruang mujizat dalam setiap kehidupan kita. Entah kehidupan kita baik, entah kehidupan kita buruk, entah kehidupan kita sangat berat ataupun tidak berat. Tetap berikan ruang untuk mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jadilah saksi Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami, kebaikannya, kemurahannya, beritakan bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.